Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmaskinis. Kali ini saya akan belajar tentang gangguan tiroid ya. Untuk kelenjar tiroid sendiri ini merupakan kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian pangkal leher ya. Pangkal leher tepatnya itu di bawah jakun. Di bawah jakun dan di atas tulang dada. Di tengah-tengahnya antara jakun dan tulang dada itu ada kelenjar tiroid ya. Untuk kelenjar tiroid ini bertugas menghasilkan hormon. Melalui hormon yang dihasilkan, kelenjar tiroid berguna hampir dalam semua proses metabolisme dalam tubuh ya. Kelenjar tiroid ini. Nah, ketidakseimbangan hormon tiroid ini karena gangguan ya. Ini yang kemudian menyebabkan penyakit tiroid. Penyakit tiroid ini muncul ketika terjadi gangguan pada kelenjar tiroid di leher saat memproduksi hormon. Untuk produksi hormonnya ya, jika menjadi hormon itu jadi kurang, jadi hipotiroid. Nah, jika hormon itu terlalu berlebih, bahasanya adalah hipertiroid. Untuk berdasarkan bentuknya ya, difus ini pembesaran kelenjar merata, dan nodul benjolan seperti bola dan dapat berupa tumor jinak atau ganas ya. Kemudian untuk gangguan tiroid berdasarkan kelainan fungsi ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, hipertiroid itu hipertiroid ya, kelebihan hormon tiroid, dan hipotiroid kekurangan hormon tiroid. Ada istilah yang ketiga adalah eutiroid. Ini bentuk kelenjar tidak normal tapi fungsinya normal. Itu adalah eutiroid ya. Nah, untuk diagnosis dari hipertiroid ini yang diukurkan nilai T3 dan T4, kemudian TSH ya. Jika T3 T4-nya tinggi, TSH-nya rendah, ini disebut hipertiroid ya. Jadi hipertiroid T4 dan T3-nya tinggi, TSH-nya rendah. Jadi diagnosa hipertiroid. Untuk hipotiroid ya, hipotiroid ini yang rendah adalah nilai T4 dan T3 ya, T3 dan T4. Kemudian TSH-nya tinggi, dia manifestasinya klinik adalah hipotiroid. Kemudian untuk gangguan tiroid pada organ ya, pada susunan saraf, gejala tandanya itu dia menjadi labil, emosional, menangis tanpa alasan, kemudian sulit tidur, sulit konsentrasi. Kemudian pada organ mata, gangguan tiroid pada organ mata, pandangan mata melotot. Untuk gangguan tiroid pada kelenjar tiroid ini adalah pembesaran tiroid ya, tiroidnya jadi besar. Kemudian gangguan tiroid pada organ jantung dan paru itu sesak, kemudian berdebar-debar, gagal jantung, dan tekanan nadi meningkat.
Untuk gangguan tiroid pada organ saluran cerna, dia sering buang air besar, lapar, banyak makan, haus, muntah, berat badan turun cepat, ya itu dan lain-lain lah. Banyak sekali ya gangguan tiroid ini. Selanjutnya kita ke tata laksana pengobatannya ya. Setelah belajar hipotiroid, hipertiroid. Kalau hipertiroid itu T3 dan T4 tinggi, TSH rendah. Kalau hipotiroid itu kebalikannya ya. T3 dan T4 rendah, TSH-nya tinggi. Kita lanjut ke pengobatannya ya. Untuk gejala hipotiroid ini, hipo ya ini, yang hipo dulu ya. Kelemahan, dia mudah lelah, kemudian bradikardi lawannya nanti takikardi ya yang hipertiroid, kemudian mudah mengantuk. Pengobatannya adalah levotiroxin dan liothyronin. Untuk hipertiroid ya, dia gugup, cemas, ya, gubuh ya. Kemudian kalau hipo kan bradikardi, kalau hiper ini takikardi. Kemudian tremor, kelemahan otot, turun berat badan. Pengobatannya ya biasanya pakai metimazol ya, metimazol loh, bukan metamizol. Kemudian PTU ini singkatan propiltiurasil, itu pengobatan hipertiroid ya. Metimazol, propiltiurasil itu obat-obat yang digunakan pada kondisi hipertiroid. Kemudian kortikosteroid ini di tapering off ya untuk sindrom Graves. Maksudnya tapering off itu digunakan, kemudian dosisnya direndahkan sampai akhirnya tidak minum. Itu adalah maksud dari tapering off. Untuk keterangannya, ibu hamil aman menggunakan metimazol. Metimazol aman digunakan untuk ibu hamil. Radioaktif iodin tata laksana yang diprioritaskan untuk pasien dengan sindrom Graves dan toxic nodular goiter.